Bapak Ibu dan semua jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, kami mau memakai waktu kami untuk saat teduh, membaca, memaknai, menghayati firman-Mu yang kudus itu. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami, supaya firman-Mu itu senantiasa menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi di dalam iman kepercayaan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bacaan untuk kita semua sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 17 September 2024, yaitu yang ditulis di Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-47. Demikian dikatakan: "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Asamolo adong naumbegi hatakku, gabedang diradoti, ndada au manguhum ibana. Ay ibana ay ndada laho manguhum potibion. Nalaho paluahon potibiodo umbahen narawau." Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sering mempertanyakan tentang keadilan dan ketidakadilan, khususnya di dalam pembahasan mengenai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini yang tampaknya tidak mengenakkan hati kita, yang tampaknya mengecewakan kita, sehingga pada suatu momen kita mungkin saja mengatakan, Tuhan itu tidak adil bagi hidup saya. Tuhan, kenapa begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian menimpa, menghajar, menghantam kehidupan saya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita mungkin sampai pada sebuah statement yang mengungkapkan bahwa Tuhan itu tidak adil bagi kehidupan kita. Nah, pada konteks inilah ayat ini mau menyapa kita semua. Jadi ini adalah soal bagaimana kita memaknai, menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang menyenangkan, baik itu hal yang membuat kita sukacita, begitu juga kepada hal-hal yang tidak mengenakan ataupun mungkin bahkan mengecewakan kita. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dan semua jemaat, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semua kembali pada bagaimana kita memaknai, menyikapi apa yang terjadi. Kalaupun kita anggap sesuatu itu tidak mengenakan, jika sudut pandang kita mampu kita ubah, kita bisa akan melihat sesuatu yang positif dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah kepastian. Mengapa begitu?
sebab Tuhan itu baik. Apapun yang menimpa hidup kita, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ada sebuah lagu yang mengatakan, pelangi sehabis hujan. Kalau kita coba nanti melihat setiap lirik, kata-kata yang ada dalam lagu itu, kita akan temukan bahwa di balik kesesakan, di balik kedukaan, di balik kesulitan, pasti Tuhan mau menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik lagi, yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga ayat kita pada pagi ini mau mengatakan, Tuhan itu tidak mungkin melakukan yang tidak baik kepada kehidupan kita. Saya baca sekali lagi ayat ini bagi kita semua. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi dia tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini adalah sebuah kepastian, ini adalah sebuah penghiburan bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa Tuhan hanya akan membawa bagi kita hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa sukacita. Oleh sebab itu, jangan lagi ada pandangan Tuhan tidak adil. Jangan ada lagi ungkapan yang mengatakan Tuhan itu jahat. Ayat ini menegaskan kepada kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, yang mau menggantungkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk kita semua, Bapak Ibu dan semua jemaat, kita dipanggil, kita diajak, kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita masing-masing. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati, lakukanlah itu dengan hati yang ikhlas, sebab melalui itu semua Tuhan akan semakin menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Engkau masih boleh memberikan bagi kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh mendapatkan kesempatan membaca, menghayati, menghidupi firman-Mu yang kudus itu. Khususnya pada pagi ini ya Tuhan, Engkau memanggil kami, mengajak kami, mengundang kami semua ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan, kerancangan keselamatan selalu Engkau tunjukkan bagi kami, sehingga hidup kami ya Tuhan selalu di dalam keadaan aman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, bantu kami ya Tuhan, supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan perpanjangan lidah-Mu, menyatakan firman Tuhan bagi sesama kami. Jikalau masih begitu banyak kelemahan kami ya Tuhan, kami mohon ampun. Kami minta Tuhanlah yang memaafkan kami, supaya ya Tuhan kami boleh layak menerima berkat Tuhan. Begitu juga kami mau komitmen ya Tuhan untuk memakai sepenuhnya kehidupan kami, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.